kamu tuh masyarakat ketika ada kekerasan, ada korban, punya hak. Haknya dijamin undang-undang. Nah, gimana cara aksesnya? Itulah lewat bantuan. Karena pas di sana saya ternyata diperkosa, kami hitung lagi kerugiannya. Nah, kayak ini kalau nggak ada yang ngurus, nggak ada yang bantu, mereka nggak dapat keadilan gitu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ku Podcast yang didukung oleh Ku Podcastkan ceritamu. Biasanya orang itu kalau mau jadi saksi dalam sebuah peristiwa atau kasus itu susah ya. Susahnya kenapa? Susahnya kayak takut gitu untuk mau bersaksi. Kenapa? Karena merasa dirinya bisa terancam gitu kan ya. Apalagi kalau diwanti-wanti begitu, awas ya. Ini kalau kita bicara konsepnya Kota Kupang. Nah, pada kesempatan sore hari ini nih ya, untuk Anda para netizen ya, para fans setianya Ku Podcast, kita bakal ngomongin tentang LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan saat ini saya sudah bersama dengan yang expert di bidang itu ya. Ada Mas Yana nih. Halo Mas Yana. Halo Rani, Kabarnya gimana? Ya, alhamdulillah puji Tuhan baik sekali. Bangga bisa berkunjung ke Kupang. Berkunjung ke Kupang guys. Iya. Ini tanda-tandanya bukan orang Kupang. Itu sudah. Artinya ini dari mana ini ceritanya nih? Dari mana kemana? Kemudian nanti mau kemana lagi begitu? Iya, kita punya program prioritas nasional nih. Jadi memang daerah-daerah yang kita anggap masyarakatnya punya kepedulian bagaimana pentingnya saksi korban ini. Yep. Nah ini daerah tujuan yang keempat. Kami pertama Jogja, kemudian Semarang, Bangka Belitung, dan sekarang kita mendarat di Kupang. Kupang. Ini nanti bukan hanya di Kupang atau mau keliling NTT juga? Oh atau tidak, kita hanya Kupang, ibu kota Kupang. provinsi. Ya, tapi kalau penanganan kita sudah keliling di beberapa kabupaten kota sudah. Ini hanya lebih mendekatkan kembali LPSK dengan masyarakat Kupang. Nah, ini kalau saya sebagai rakyat awam gitu ya, pasti kan masih belum terlalu ngeh gitu ya, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jujur memang saya sudah sering dengar tentang ini, tapi mungkin ada di antara yang lain yang belum sempat tahu dan belum sempat dengar tentang LPSK ini. Kapan berdirinya dan sejarah atau latar belakang terbentuknya LPSK ini? Karena jujur ini sangat penting. Betul. Sangat penting perlindungan saksi dan korban. Ini benar-benar sangat penting. Ya, inilah pentingnya juga kami butuh peran serta media ya, termasuk podcast ini, bagaimana menyebarluaskan kami LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ini adalah lembaga negara. Ini lembaga yang lahir dari juga reformasi ya, kita anak bungsu lah istilahnya. Kalau dulu sejak reformasi kan ada Komnas HAM, ada KPK, nah sekarang bagaimana LPSK hadir. Nah, LPSK hadir ini juga dalam rangka mengantisipasi pada waktu itu hanya ada kasus-kasus korupsi ya. Dulu zamannya dulu. masih marak korupsi ya, Ya. sekarang juga masih Masih lanjut itu. Makin parah bahkan. Makanya kan. Walaupun sudah ada yang lain gitu ya. Nah, kemudian kami lahirlah di 2006 melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Waktu itu fokus kita hanya dua, Rani. Apa itu? Korupsi, yang waktu marak dengan KKN ya. Korupsi. Bukan KKN di Desa Apalagi Penari itu? ya? Bukan. Oh, ada lagi tuh yang lain ya. Oh, itu lain, itu film ya. Terus. Yang kedua adalah pelanggaran HAM yang berat. Oh, iya. Nah, puji Tuhan di wilayah Kupang tidak ada, tapi ada beberapa wilayah mungkin pernah. Oh, ada di wilayah Nusa Tenggara Timur di Maumere, kasus 65. Oh iya. Banyak di sana korban. LPSK udah hadir di sana memberikan layanan. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu kasus pidana ini banyak gitu. Nah, kemudian negara mengubah mengamandemen namanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ini menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Nah, ini tindak pidana semakin luas, tidak sekedar korupsi, pelanggaran berat, ada juga yang sekarang lagi marak, Rani, kekerasan seksual. Iya benar. Terhadap perempuan dan Lagi anak. booming sekarang. Tinggi Trending sekali. ya. Kok Iya. kejahatan bisa trending ya? Lucu ya. Itulah kenapa kita hadir supaya menekan kejahatan ini. Kemudian ada juga terorisme. Nah, kita tahu berbagai kasus, bahkan ada juga warga NTT yang kita lindungi tapi ketika bekerja di Bali. Waktu peristiwa bom Bali 2002, ingat toh ada warga kita yang dikorban. Nah, itu kita berikan perlindungan. Kemudian ada tidak pidana pencucian uang. Di NTT juga yang marah itu adalah kasus-kasus fisik ya, penyiksaan. Apa itu penyiksaan? Nah, itu biasa kekerasan dilakukan oleh aparat negara. Di NTT? Ada. 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 Oh, iya. Tapi tidak banyak. Ya, nanti datanya ada sih. Oke. Ada memang penganiayaan. Penganiayaan itu biasa antara warga masyarakat. Nah, itu kita kategori juga besok itu perlindungan.
ada juga namanya perdagangan orang. Nah, Oh, cukup iya, banyak di human NTT. trafficking, bener, Human di Kupang trafficking. banyak Nah, banget. itulah kita hadir, ada juga money NTT. laundering ya, pencucian uang. Nah, inilah yang semakin banyak kasus ini kita sadar LPSK kok kurang dikenal. Apa yang kami lindungi di NTT ini masuk 14 provinsi tertinggi ya, 34 provinsi di Indonesia. Tapi data di LPSK di mana ini adalah data orang yang memohon perlindungan, bukan data realita. Kami yakin karena kalau LPSK ini kan stelsel pasif ya, artinya harus ada pemohon dulu ke kami. Iya, benar-benar. Nah, inilah kami datang ke Kupang, kami menyadarkan masyarakat, kami mengajak para serta masyarakat, ayo ketika ada korban, apa yang kita lakukan? Kami jauh, ada di Jakarta, korban ada di sini. Gitu. Jadi ketika ada nanti warga kami lindungi, banyak hak yang diberikan. Jadi kayak asuransi, perlindungannya, itu perlindungan fisik. Jadi yang tadi takut, tadi kan Rani Iya. takut bersaksi. Ancam. Kami kawal, kemana-mana kawal 24 jam. Kemudian takut lagi tinggal di sini, kami tempatkan rumah aman. Kemudian takut lagi, kami bawa ke daerah mana yang dimau. Ke Jakarta kan, kita sediakan rumah aman, kita sediakan tempat tinggal, ya semua kita jamin lah, transport, makan dan sebagainya. Kita tahu Rani, korban tindak pidana tidak di cover namanya BPJS. Oh ya? Cover, iya. Negara ini nggak perhatian nih. Udah korban, nggak mampu, nggak dibayar pula oleh negara. Kasihan ya. Kasihan Apalagi kalau sekali. itu korban penganiayaan, Penganiayaan, kekerasan seksual, Iya. bahkan ketika korban perkosaan sampai melahirkan, kami yang membiayain itu. Tapi tidak masuk mencarikan bapaknya ya. Tapi kami belikan susu sama poponya, iya pernah itu. Iya. Oh, berarti bapaknya LPSK. Ya, bapak angkat lah. Perlindungan saksi dan korban. Aduh, oh gitu ya. Iya. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Dan ini apa sudah sempat dinaikkan, maksudnya ke pemerintah juga sempat disuarakan, begitu disondingkan. Oh, juga. pasti. Kolaborasi kan juga penting, Penting. kan. Kami kan lembaga negara ya. Ketika membuat kebijakan, ada memang Perpres BPJS, kami tidak diajak diskusi. Tapi begitu ada banyak korban tindak pidana nggak bisa dibayar oleh BPJS, larinya ke LPSK. LPSK tidak semua bisa kami biayai, Iya, kecuali Oh, ada. ada syaratnya. Jadi harus menjadi korban tindak pidana. Syaratnya apa? Ada bukti laporan polisi terlebih dahulu. Oh. Itu namanya syarat formal. Jadi masyarakat nanti kalau memang mau mendapatkan perlindungan dan dapat akses hak-haknya ini, harus pertama ketika jadi korban, kita dibatasi tadi ya, tindak pidana kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan, penyiksaan, terorisme. Kalau korupsi bukan korbannya, Iya. tapi yang pelaku yang bekerja sama. Pelaku yang bekerja Dia sama. tahu informasi, nah kita Saksi melindungi, ya, sebagai saksi ya. saksi bisa. Beda. Ini Money korban nih, laundering. yang ini korban. Itu Itu khusus saksi korban. mungkin juga udah dapat yang enak Yang juga. lain lah, Ya. gitu. Udah Oke. ada. Jadi korban, khusus korban tadi Ya. ya, persyaratannya dari tindakan tadi ya, apa Betul. korban dari tindakan kriminal yang sudah disampaikan oleh Mas Yana. Iya. Itu udah syaratnya dulu ya. Ada syarat formil namanya, Itu yang pertama. Terus yang kedua harus ada surat permohonan. permohonan. Ya. Kemudian juga dari kepolisian. Tidak. Oh, Jadi tidak. dengan syarat laporan polisi, Oh, syarat LP, laporan polisi. kemudian dinyatakan sebagai korban apa atau saksi Oke. apa, maupun tindak pidana kekerasan seksual. Nah, apalagi sekarang ada undang-undang baru nih, Undang-Undang Iya. 12 2022 itu tentang kekerasan seksual. Betul. Sejak dari awal negara wajib memberitahukan. Jadi kalau nanti dengan mekanisme sahabat saksi korban yang kami bentuk ini ya, masyarakat juga bisa berdampingan dengan polisi. Pak polisi, ini ada undang-undang loh, korban ini wajib diberikan perlindungan dan hak-haknya harus diberikan. Dibacain undang-undangnya haknya. Kita belum tahu apakah polisi paham tentang undang-undang baru ini. Nah, inilah bagian dari sosialisasi LPSK supaya para pendamping nanti kami akan latih nih bagaimana cara pendampingan, latih juga bagaimana cara menyadarkan masyarakat. Nah, itu penting karena begitu udah kami lindungi, nanti akan melekat beberapa hak yang itu semua akan di-cover oleh negara. Kami lembaga negara ya, Iya. kami bukan lembaga profit yang mencari keuntungan, tidak. Kami malah banyak amal ibadah. Gitu. Wah, keren ya, benar-benar beda. Tapi kan biasanya Ya. kekerasan disampaikan oleh Mas Yana ini lebih banyak terjadi di daerah Ya. begitu daripada di perkotaan ya. Maksudnya di daerah, dan bicara soal daerah, ini bicara soal tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Betul. sana. Ya. Nah, kalau edukasi dan sosialisasi kan tentunya selain media sosial, apakah juga sempat turun nih ke lapangan gitu, Ya. maksudnya ke daerah-daerah, dan agen-agennya ini di mana aja, dan saya sendiri juga nggak tahu ada agen ternyata ya, agen dari LPSK ini. Betul. Nah, inilah salah satu challenging ya, pertimbangan kami kenapa kami mengintroduce namanya perlindungan berbasis komunitas Oh. melalui sahabat saksi dan korban. Ada komunitasnya, baru dibuat ini komunitasnya. Nah, sebenarnya komunitas di NTT itu sebenarnya cukup banyak ya. Komunitas itu ada yang namanya NGO,
lembaga swadaya masyarakat. Mereka sudah dari awal, dari dulu sudah berkecimpung di dalam advokasi terhadap korban. Kemudian juga terhadap tokoh-tokoh gereja. Mereka juga punya kepedulian terhadap para korban. Mereka itu namanya bisa disebut komunitas, ada juga individu, orang-orang memang punya peduli, ada anggota DPRK, ada mungkin pejabat yang peduli. Nah itu bisa saja, termasuk beberapa lembaga layanan ya. Ada yang namanya beberapa layanan psikologi, layanan dokter itu bisa menjadi anggota. Nah disinilah peran pentingnya ketika nanti bersedia menjadi sahabat saksi korban, itulah masuk ke masyarakat. Tugasnya sampai benar-benar juga menyadarkan. Mereka harus menyadarkan masyarakat, kamu tuh masyarakat ketika ada kekerasan, ada korban, punya hak. Haknya dijamin undang-undang. Nah, gimana cara aksesnya? Itulah lewat bantuan sahabat saksi dan korban. Udah tahu nih berarti ya LPSK ini bekerja seperti apa dan punya agen, bahkan ada komunitas saksi dan juga korban. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan lagi nih, kalau saya nih mau melaporkan begitu ya, kalau di Kupang sudah ada kantornya belum ya? Iya. Kayak lagunya Bang Hadi ya, banyak jalan menuju Roma. Gitu. Jadi dengan era teknologi, kita membangun namanya cara mengajukan permohonan secara konvensional. Bisa datang langsung ke Jakarta, itu mungkin terlalu mahal ya, kalau untuk masyarakat Kupang harus ke Jakarta jauh. Kita juga membangun namanya digital ya, mereka bisa melalui WhatsApp. Untuk bertanya-tanya lebih dahulu, untuk menyampaikan permohonan, bisa kita sampaikanlah ke WhatsApp itu. Ada WhatsApp khusus penerimaan permohonan. Ada juga bisa di-download di Play Store. Yang punya mobile phone, di-download. Di situ cara menyampaikan permohonan seperti apa, nah sudah diatur di situ. Nah, kami menyadari bahwa aksesibilitas ini penting. Tetapi karena kami adalah lembaga negara terikat dengan aturan. Kami saat ini baru ada perwakilan disetujui, hanya dibuka di Yogyakarta dan juga di Medan. Kupang termasuk yang akan kita buka. Itulah kenapa kami juga hadir di sini. Dan Pak Gubernur sudah menyediakan lokasi yang nantinya akan menjadi kantor LPSK. Nah, akan tetapi kita masih mengurus izin. Kemarin kita mau serah terima tapi kena badai Seroja ya. Nah, itu masih urusan oke lah, nunggu diperbaiki. Nah, nanti akan sebelum kantor mungkin semacam pos, base camp itu nanti orang nanti akan kita tunjuk adik-adik kita, saudara kita di Kupang untuk mengelola kantor ini. Kemudian nanti sambil menunggu proses itu kita akan dirikan perwakilan LPSK secara resmi di Kupang. Itu penting karena gini, kalau seperti Mas Yana bilang ya, walaupun ada WhatsApp dan sebagainya, tanya-tanya, tapi kan tetap butuh ada kayak jembatan gitu kan ya. Jadi jadi biar mereka bisa hadir untuk nanti membantu. Mungkinkah komunitas saksi dan korban ini bisa menjadi ikut membantu sebagai perpanjangan tangan begitu ya, untuk menyampaikan langsung ke LPSK aja? Betul sekali, Rani. Jadi memang gagasan bentuk sahabat saksi korban, kami menyadari SDM kami terbatas. Ya, itu dia tuh. Kami hanya di tantangannya sehingga keadilan ini kan juga bisa dibatasi gitu. Jadi kami cara dengan sahabat saksi korban ini menjadi bridging. Kan ketika masyarakat di sini tahu bahwa terjadi kasus, mereka tahu bagaimana cara menyampaikan. Sehingga nanti sahabat saksi korban yang sudah kita angkat itu akan ada formalitas ya, ada SK, dan kita akan training, kita latih. Karena kita juga harus standarnya sama ya, pelayanan di LPSK harus sama seperti yang dilakukan oleh sahabat saksi korban. Nah, nanti mini sukarelawan ya, artinya memang semi sukarelawan artinya memang ketika ada kebutuhan dasar. Jadi kalau pendampingan kan Mama perlu harus transport nih ke kantor polisi, ke kejaksaan, pengadilan. Betul. Itu kami cover semua biaya. Termasuk makan kami cover. Karena pendampingan ini butuh bukti, ini perlu beli namanya materai kah atau mau fotokopi kah, ada buktinya kami bayar. Nah, disinilah sebagai bridging. Mereka ini membantu. Masyarakat nggak bisa nulis, nggak bisa ngetik. Mereka lah yang membantu untuk menyampaikan, menjadi jembatan menyampaikan ke LPSK. Nah, ini peran pentingnya sahabat saksi dan korban ini. Dan itu gratis ya? Gratis, kita kan lembaga negara. Wah, berarti negara udah bantu ya secara nggak langsung. Oh iya, termasuk pemberdayaan ekonomi juga masyarakat ya. Iya, pemberdayaan ekonomi. Kita nggak merugikan masyarakat. Baik. Kalau kita bicara kasus-kasus yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, LPSK ini sudah sejauh mana begitu ya? Karena pasti udah banyak kasus-kasus yang cukup berat juga. Betul. Apalagi kasus kemarin nih, yang sempat viral juga masalah itu ibu dan anak dan sebagainya. Apakah itu juga LPSK berperan? Betul sekali. Jadi memang dalam beberapa kasus saya sebut tadi ya, yang memang ini adalah masuk dalam pembunuhan dan juga ini penganiayaan berat, ini memang LPSK sudah masuk dari awal. Kami lindungi, kemudian kami juga melindungi tidak sekedar kami secara fisik, tapi koordinasi dengan aparat penegak hukum. Ini loh, kami lindungi, mereka punya hak. Jadi ketika memanggil itu harus lewat kami.
karena kami mendampingi dalam setiap tahap pemeriksaan itu. Nah, sehingga mereka tidak bisa lagi karena berkaitan dengan keselamatan ya. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini tadi Rani bilang, orang itu kan selain takut juga biasa ada intimidasi, ada iming-iming, ada ancaman. Nah, itulah tugas kami menjaga berkaitan dengan kualitas kesaksian ini yang harus kami jaga. Nah, juga kasus-kasus di sini banyak perdagangan orang. Lebih banyak ke situ ya kemarin ya? Ya, perdagangan orang. Dan perdagangan orang ini kan setiap kasus punya hak yang berbeda-beda. Nah, kayak perdagangan orang ada hak yang namanya restitusi, ganti rugi. Yang berhak menghitung hanya LPSK. Jadi dihitung nih, Bapak kerugian dulu di perjanjian katanya bekerja dibayar sebulan sekian juta. Ternyata nggak pernah digaji atau dipotong. Kami hitung ini. Kemudian kami ketika ngurus ini sakit di rumah sakit, kami hitung lagi nih. Karena pas di sana saya ternyata diperkosa, kami hitung lagi kerugiannya. Nah kayak ini kalau nggak ada yang ngurus, nggak ada yang bantu, mereka nggak dapat keadilan gitu. Nah itulah lewat LPSK kita hitung, kemudian lewat jaksa, putus pengadilan dibayar. Baik, jadi sudah sampai sejauh itu ya. Dan memang ini juga salah satu media untuk pengenalan kepada masyarakat tentang ada loh LPSK ini ada loh. Jadi kalau ada masalah langsung ajukan permohonan ya. Mungkin bisa disampaikan begitu kontaknya begitu mungkin kalau bisa. Ada call center gitu kalau ada kan katanya harus ber-WA dan lain sebagainya. Ada tidak nomornya? Ya, nomornya ada di kontak itu kita ada punya hotline di 148 ya. Hotline-nya 148. 148 itu bisa bertanya apa saja tentang LPSK. Nanti WhatsApp-nya ada, masa lupa ya. Nggak hafal. Nomor sendiri aja saya nggak hafal ini. Tapi penting kalau itu padahal. Betul sekali. Saya juga mau simpan loh padahal. Sorry, kita nggak sempat tadi. Tapi ada ya. Semua publikasi kita ada menyebut WhatsApp sehingga nanti itu bisa diakses, bertanya-tanya dan juga menyampaikan permohonan secara langsung seperti apa. Kita akan siap untuk memberikan. Saya jadi pengen tahu yang ini tentang komunitas sahabat saksi dan korban ini sudah resmi sudah ada atau baru mau nanti diresmikan? Oke, jadi ini memang baru di launching namanya program prioritas nasional pemerintah Indonesia untuk yang namanya Access to Justice. Bagaimana memberikan kemudahan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan keadilan. Nah, menyadari bahwa challenging kami Indonesia begitu luas, LPSK terbatas. SDM-nya juga ada di beberapa wilayah saja, sementara tindak pidana menyebar seluruh Indonesia. Nah, disinilah kita perlu namanya sahabat saksi dan korban. Dan ini baru kita launching, kita inisiasi. Nanti di beberapa wilayah inilah ada namanya proses mereka harus apply. Kita sediakan, nanti di hari Jumat akan ada sarasian itu kita akan introducing. Ini loh sahabat saksi korban, bagaimana cara mendaftar, di situ ada. Nah, setelah mendaftar, kami tentu ada semacam seleksi ya, karena memang untuk menjadi pendamping korban harus punya setidak-tidaknya mereka empati lah, skill juga punya dan juga bagaimana pengetahuan tentang pendampingan. Karena bagaimana mendamping kalau mereka nggak tahu. Nah, nggak usah khawatir, kalau kurang kami memberikan namanya pelatihan. Nah, setelah kami latih, kemudian ini bisa kami angkat, kami nanti akan SK-kan, sehingga nanti ketika ada kasus sudah bisa berkolaborasi langsung kontak dengan kami dan mereka juga bisa langsung ketika ada korban langsung bisa menangani, bisa menerima. Berarti tidak selamanya harus jurusan hukum ya? Oh tidak. Siapapun bisa ya? Siapapun bisa. Yang penting langsung daftarkan diri. Kapan dibuka launching pendaftaran kita langsung rame-rame daftarin. Ya, silakan buka sekarang juga sudah dimulai. Sudah bisa? Bisa. Di ssk.lpsk.go.id. ssk.lpsk.go.id ya. Jangan lupa ya ID. Langsung segera. Silakan. Saya juga sebentar mau langsung daftar. Silakan dicek. Semoga saja saya masuk dalam persyaratan ya. Bisa juga gitu. Ada juga ada. Di aplikasi sudah bisa di-download. Aplikasi juga bisa di-download? Iya, sahabat saksi dan korban. Silakan di-download. Langsung tinggal masukin. Untuk registrasi juga boleh, untuk daftar boleh. Dari situ aplikasinya. Aplikasi aja nih kalau gitu ya buat yang punya Android ya. Ya, silakan di-download. Sahabat saksi dan korban. Keren kalau begitu. Oke Mas Yana, ini menarik sekali. Setelah di-download isi pendaftaran nanti akan dilakukan disaring dulu ya, disaring dulu kira-kira mana yang lolos, kemudian nanti akan dihubungi untuk dilakukan pelatihan dan pendampingan ya. Setelah pelatihan semua kita akan pengukuhan. Targetnya kapan nih mau dikukuhkan? Targetnya dikukuhkan di akhir tahun nanti. Oh, akhir tahun. Kita akan menunggu kita ada 8 wilayah. Ini baru 4. Oh, semua dikunjungi dulu nih. Kunjungi dulu. Sosialisasi dulu pendaftarannya ya, gitu. Target kita tahun ini kita punya target minimum 514 peserta. Sahabat saksi korban di 8 wilayah. Oke, luar biasa. Minimum, tapi kalau lebih ya puji Tuhan. Puji Tuhan lah, lebih bagus lah. Apalagi kalau semuanya bagus gitu kan ya, kenapa enggak kan? Oke, luar biasa.
saya sangat bersemangat untuk mendaftar Wow. nih ya. Kak Coki gimana? Bersemangat juga mendaftar? Iya dong. Oke ya. Seperti tadi ya dibilang saya sangat semangat untuk bisa bergabung. Tapi kemudian muncul pertanyaan lagi nih Mas Iya, iya. Kalau kita udah bergabung nih ya, Iya. udah resmi dilantik nih gitu. Kita punya kekuatannya apa nih kalau udah jadi komunitas saksi dan korban? Iya, betul sekali. Anggotanya. Jadi tentu kami kan lembaga negara ya. Kami tidak sekedar begitu sudah terbentuk kemudian kita masuk bodoh. Enggak. Kami harus memaintain, memberdayakan, membesarkan SSK ini seperti apa. Nah, tentu banyak benefit kayak Benefit kayak asuransi jadinya. Ya, paling nggak banyak hal-hal yang positif yang Iya, positif, ya. diberikan oleh LPSK kepada sahabat saksi korban ya. Yang pertama bahwa bisa mengaktualisasi diri. Seumpama individu komunitas yang selama ini memang punya kepedulian terhadap bagaimana perlindungan saksi dan korban dan juga bagaimana nasib masyarakat yang menderita teraniaya. Ketika bisa saksi korban, mereka punya jalan ya, punya alat karena kami nanti kan ada bekali dengan surat tugas, mungkin nanti dengan tanda Tempe. pengenal, mungkin Waduh. dengan Seragam. seragam. Nah, dengan polisi kan pakai baju LPSK kan artinya. Nah, mereka itu akan berkaitan. Nah, ini hal-hal yang memang bersifat bagaimana pasti bisa terkenal dong kalau nanti di media gitu kan. Wah, ini pendamping dari mana nih? Iya, Wah, benar-benar. jadi aktualisasi diri pasti akan juga makan di situ. Nah, tapi yang utama adalah memang hal-hal yang mendasar ya. Jadi ketika dalam bekerja pendampingan ini membutuhkan biaya-biaya, kan uang negara tentu biaya yang memang harus Betul. ada buktinya. Nah, kalau ketong naik taksi biasa kan apapun namanya itu kan ada buktinya, jangan lupa itu disimpan. Fotokopi ada juga buktinya. Nah, itu akan bisa cover. Nah, kemudian juga ada privilege lain nanti ketika sahabat korban ini terlihat aktif dan punya potensi yang lebih, kita bisa keliling ke beberapa daerah ya. Nah, dari daerah untuk namanya pengembangan kapasitas. Misalkan nanti daerah, bahkan kita kan juga banyak sering tawaran-tawaran pendidikan dan pelatihan. Ya siapa tahu nanti tidak hanya dalam negeri dan luar negeri ya, karena kita Wah. banyak kerjasama luar negeri. Nah itulah. Nah kalau nanti tertarik LPSK dibuka mau ngelamar LPSK di Jakarta, silakan. Udah punya modal toh. Bener, Iya. keren. Ngelamar di Jakarta masih bujang ngelamar orang di Jakarta ya silakan. Wah, berarti ini kayaknya lebih peletuk-peletuknya bujang ya? Enggak juga. Oke juga ya. Wah keren ya berarti. Tapi boleh nggak kita artinya sebagai untuk melindungi saksi dan Iya. korban gitu. Kita dilindungi nggak kita marah-marahin orang? Iya, prinsipnya kalau menjadi bagian dari LPSK akan namanya pendamping ya. Oke. Nah, pendamping ini kalau secara spesifik disebut di dalam Undang-Undang 12 2022 yang tentang kasus-kasus kekerasan seksual, pendamping itu diberikan perlindungan hukum namanya. Perlindungan hukum ini adalah ketika mendampingi tidak bisa dituntut baik lisan, ucapan maupun tulisannya. In good faith dalam niatan baik perlindungan. Tapi kalau maki-maki orang nggak ada dasarnya itu di luar tanggung jawab kami. Iya. Ya. Itu Mungkin jangan nanti dia lagi yang harus dilindungi ya. Ya, itulah pentingnya nanti pelatihan ya. Betul. Dudunnya mana yang boleh, mana yang tidak, itu Iya. harus kita ajarkan karena ini menyangkut juga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan tindakan, kita mengatur namanya kode etik. Betul, kode etik. Kita buat kode etik bahwa mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi ketika melanggar kode etik, kita punya hak untuk Mencopot. mencopot, Oh. terminate, maaf, nggak Maaf, begitu. betul. Karena kan lembaga negara dan juga terutama kita menjaga saksi korban ini jangan sampai teraniaya dan sampai malah mereka menjadi takut ada pelindungan. Karena kan nanti yang tercoreng LPSK-nya. Betul sekali. Bukan Iya, kitanya kita harus sama-sama gitu. menjaga Harus nama betul-betul baik, disaring bener-bener nih ya Gitu. gitu. Nah, ini keren. Ada nggak kayak tagline-nya atau kayak jargonnya gitu sebagai SSK gitu? Ada dong. Jadi kita memang memberdayakan local wisdom ya. Local wisdom. Ya. Wow. Berarti Kita harus menghargai bahasa kita ya. budaya kita budaya daerah. Nah kita di Kupang kita ada tagline-nya kalau bukan katong sebelai. Oh. Pas tidak bahasa saya pas tidak nih. Atau terlalu. Iya, agak gimana gitu ya. Tiba-tiba Itu kayak- bagaimana kalau orang Ya. yang Kalau dalam di oke, Kupang? ini kalau kita mau pakai bahasa Kupang ya guys ya. Nah, iya. Kalau kita mau pakai bahasa Kupang itu berarti kalau bukan katong sapelai Oh, gitu. oke. Coba Kalau jawab bu- Mas Yana. Kalau bukan katong sebelai. Nah, Udah bisa bahasa Kupang ini. makanya sebisa nih kan pernah datang Kupang gitu. Iya, itu dia. Ini Udah bukan. makan sei juga. Ya, toh. terima kasih itu. Nah,
tiba-tiba jadi logat Kupang ini. Itu Waduh. sudah. Menarik Mas yang terkait dengan itu. Tapi tentunya harapannya setelah 8 daerah ini, Ya. 8 wilayah ini sudah terakomodir, Ya. maka langsung ya, dan targetnya adalah tahun depan ya, akhir tahun Akhir ini. tahun ya, ini terbentuk, kemudian tahun depan sudah mulai running. Tahun depan sudah mulai running. Ya. Berarti ada organisasinya dong ya, mulai dari ketua, pengurus di setiap daerahnya. Oh tidak, karena kita Ini kerja sistemnya individu ya. Individu ya? Iya. Oh, individu. Jadi nggak ada kaitan. Tapi Oke, kalau oke. teman-teman yang di wilayah Kupang mau membentuk itu, Badan kita berikan pengurus? kebebasan. Boleh. Bisa, silakan Oh. aja. Jadi yang penting kan tujuannya tercapai. Tapi disampaikan dulu ya. Sampaikan dulu aja. Sampaikan dulu, Iya, gitu karena ya. prinsip kita adalah voluntarian ya. Jadi mau individu, mau organisasi, bahkan penyintas. Ini Penyintas, adalah boleh. para korban, Para korban yang mereka yang mau. kemudian itu ya silakan. Tapi kalau mereka membentuk sendiri dalam RSK ini silakan. Itu akan memudahkan kami juga. Wilayah Kupang siapa? Ya, kan itu lebih bagus ya. Itu bagus, Terus tapi masalah kita pertanggungjawabannya kan ada. Enak, Cuman betul. mungkin nanti itu dikembalikan lagi ya. Balik lagi kepada kepada mereka. komunitas, silakan. Kita tidak terlalu mencampuri. Bagi kita adalah terbentuk ini, silakan. Tujuan kita adalah mulia. Karena kerja-kerja kami di LPSK itu punya dimensi dunia akhirat. Kalau udah ngomong dunia oke nih, pas ngomong akhirat merinding Wah. nih. Itulah, karena kita kan membantu orang susah itu ya. Iya, Itu kan tabungan akhirat tuh. betul. Setuju Apalagi saya. kita minta juga ketika orang-orang teraniaya dalam ajaran agama tertentu kan, Betul. doa orang teraniaya kan mampu ya. Ampuh Mampu banget sekali gitu. ya. Mungkin kita udah contoh ya, kalau kita udah nggak di dunia ini, kita baru injak kaki aja pintu surga udah terbuka. Lu udah biasa. Itulah, mari ke sahabat korban Setuju. dunia akhirat lah. Benar. Betul, saya sangat setuju. Jadi ayo nanti kalau udah dibuka langsung di-download aja aplikasinya dan daftarin ya. Daftar. Oke. Mas Yana, mungkin yang terakhir bisa disampaikan juga ya kepada netizen masyarakat begitu ya, terkait dengan kehadiran LPSK ini di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, dan juga bisa mengajak yang mau bergabung, silakan. Iya. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Jadi memang peristiwa pidana itu hampir setiap hari terjadi. Ya, kita tidak mau di antara kita ada korban. Nah, akan tetapi ketika ada kejadian pidana, ada korban, kita harus juga peduli. Harus ada yang membantu. Mereka ini menderita. Kalau tidak ada yang membantu, mereka tidak bisa dibantu untuk dipulihkan. Karena negara sudah hadir memberikan jaminan. Tetapi ini tidak bisa otomatis bisa diberikan tanpa ada permohonan. Nah, oleh karena itu kita berharap melalui program ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, melalui sahabat saksi korban, silahkan berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk tujuan apa? Tujuan bagaimana ketika ada peristiwa, ada masyarakat membutuhkan, kita siap membantu. Dengan begitu, rasa keadilan dapat dinikmati, dapat dipulihkan, dan korban ini juga dimanusiakan lah, tidak lagi menderita. Sudah menderita korban tindak pidana, harus menanggung hutang, harus ditakut-takuti. Jangan takut bersaksi, kami siap melindungi. Betul sekali, karena kalau bukan Katong, Sapalai. Ku podcastkan ceritamu.